Mengapa saya menggunakan ini tanah dari hutan ya, tanah hutan? Karena satu di sini wilayahnya masih banyak hutannya, jadi masih bisa dijangkau kalau untuk cari tanah hutannya. Terus yang kedua, saya menggunakan tanah hutan ini karena kandungan mikrobanya itu sangat banyak ya. Nah, dari sisa-sisa pelapukan daun kering, terus ranting-ranting dari pohon itu ya. Jadi sudah melalui proses humifikasi dan di situ terjadi pengomposan ya. Setelah jadi kompos nanti udah jadi humus. Nah, di situ bisa menciptakan banyaknya mikroba tanah ya. Dan itu sangat baik untuk media tanam atau media semai ya. Oke, selamat siang sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang kali ini, saya akan melakukan pembuatan media semai. Terus rencana untuk persemaian CMB ya, yaitu cabai merah besar maksudnya, sama labu kuning juga nanti rencananya. Terus untuk bahan media semainya sendiri di sini ada ini tanah hutan, terus pupuk kompos, arang sekam, abu sekam, dan ini tanah humus. Terus terakhir ini pupuk TSP ya. Oke, mengapa saya menggunakan ini tanah dari hutan ya, tanah hutan? Karena satu di sini wilayahnya masih banyak hutannya, jadi masih bisa dijangkau kalau untuk cari tanah hutannya. Terus yang kedua, saya menggunakan tanah hutan ini karena kandungan mikrobanya itu sangat banyak ya. Nah, dari sisa-sisa pelapukan daun kering, terus ranting-ranting dari pohon itu ya. Jadi sudah melalui proses humifikasi dan di situ terjadi pengomposan ya. Setelah jadi kompos nanti udah jadi humus. Nah, di situ bisa menciptakan banyaknya mikroba tanah ya. Dan itu sangat baik untuk media tanam atau media semai ya. Ya, coba teman-teman sahabat tani perhatikan di hutan itu ya kan. Kalau ada buah-buahan apa aja yang jatuh ke tanah, itu kebanyakan bijinya nanti lama-lama akan tumbuh ya. Karena apa? Karena itu tadi kualitasnya tanahnya itu sangat bagus ya. Jadi humusnya itu sangat tinggi dan mikroba tanahnya itu juga sangat tinggi, tanah hutan itu ya. Terus ini berbeda ya, abu sekam sama arang sekam itu berbeda ya. Kandungannya juga berbeda. Kalau abu sekam itu lebih lebih dominan ke silika ya. Terus ini tanah humus yang tadinya ini adalah pupuk kandang ya, pupuk dari kohe kambing, yaitu kotoran hewan kambing yang udah melalui proses humifikasi ya, udah menjadi tanah ini. Nah, sangat hitam, sangat bagus ini ya. Nah, ini sangat bagus untuk media tanam atau media semai ya. Nah, di sini saya tambahkan TSP. Kenapa? Karena TSP ini ya, kandungan fosfatnya itu bisa merangsang untuk memacu pertumbuhan akar ya. Jadi nanti akar dari calon bibit itu atau apa bahasanya ya? Ya, akar bibit gitu aja lah ya. Jadi nanti akar bibit itu jadi cepat lebih panjang, cepat lebih banyak ya, karena kandungan fosfat itu bisa memacu untuk pertumbuhan akar ya, bisa memanjangkan. Nah, begitu. Nah, untuk takarnya sendiri ini hanya contoh ya. Saya menggunakan takaran ini hanya contoh. Karena nanti pun akan saya gunakan semuanya ini. Jadi, untuk takarannya pun saya menggunakan 1:1 ya. Nah, jadi dalam artian ininya satu gini, inilah saya taruh atas ya, biar enak mandangnya. Nah, tanah hutannya 1,
terus pupuk komposnya 1, arang sekam 1, abu sekam 1, tanah humus 1, terus saya tambahkan ini ya. Ini udah saya timbang tadi dengan takaran 1 on ya. Tujuannya apa tadi udah saya sebutkan ya. Oke, kalau gitu biar lanjut saya campur dulu ya jadi satu. Nah, ini teman-teman sahabat tani, untuk proses pencampuran media semennya sudah selesai untuk tahap awal ya. Karena nanti ada tahap kedua untuk penyampuran kembali. Sebelum itu di sini akan saya tambahkan nutrisi ya. Di sini ada itu. Tunggu kurang dekat saya. Di sini ada PGPR ya, asam amino, I4, pestisida nabati, dan mol bonggol pisang ya. Dengan dosis air ini tiap semprot ukuran 1 liter ya. Ini jelas 1 liter. Nah, ini tuh 1 liter ya. Tujuan saya untuk menambahkan nutrisi ini agar media semai itu semakin berkualitas ya. Dalam artian itu kandungan bakterinya itu semakin banyak ya. Jadi nanti saya semprot ini merata ya, terus saya aduk-aduk kembali untuk tahap yang terakhir ya. Nah, siap itu nggak saya langsung pakai ya untuk menyemaikan bibit ya. Jadi saya apakan dulu, saya peram, bahasanya saya peram ya, atau saya simpan lah. Nanti saya masukkan dalam karung, saya simpan ya. Ya minimal itu 1 malam biar kandungan bakterinya itu bisa apa semua ya, bisa aktif ke seluruh penjuru ya, apa bahasanya ya, gitu aja lah, ke seluruh penjuru lapisan tanah ya, begitu. Oke, biar saya lanjut dulu. Ikuti terus prosesnya, bagi teman-teman yang pengen belajar boleh diikuti ya. Oke, biar saya lanjut dulu. Mohon maaf teman-teman sahabat tani, namanya manusia, tempatnya lupa ya. Jadi tadi mohon maaf saya lupa untuk memberitahukan dosis dan takaran untuk tambahan nutrisi ya. Untuk semua dosisnya semua itu sama ya. Saya bikin 5 mili per nutrisi ya dalam 1 liter air ya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini udah saya semprot merata ya. Tinggal pengadukan untuk yang terakhir kali, baru saya simpan dalam karung. Terus saya simpan minimal 1 malam, baru saya gunakan untuk media semai ya, atau media tanam. Nah, ini teman-teman sahabat tani, untuk media semainya sendiri udah saya masukkan ke dalam polybag kecil ya, ini. Nah, kalau yang untuk yang besar ini sekitar 225 polybag ya. Karena ini kesininya itu 9, terus kesananya itu sekitar 25 ya, berarti 225. Sedangkan ini ada lagi yang untuk di keranjang ini sekitar 54 polybag ya, karena kesini itu 6, kesananya 9 ya, jadi 54. Kali ini nanti saya bikin untuk khusus penyemaian labu kuning ya. Ini baru CMB. Oke, sahabat tani, segitu aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk petani polybag, juga petani rumahan. Yang penting ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.